Bagaimana cara Magnus Carlsen membuat rencana untuk mengorbankan perwiranya demi mendapatkan skakmat? Kita akan melihatnya dalam video ini. Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Ini adalah game yang terjadi pada tahun 2003 di Politiken Cup Copenhagen, Denmark. Magnus Carlsen sebagai putih memulai dengan E4. Lawannya Hans Krogh Harestad membalas E5. Setelah itu kuda F3, kuda C6, lalu gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Hitam mengusir gajah. Setelah gajah mundur ke A4, kuda F6. Magnus tidak menyelamatkan pion, dia langsung rokade. Secara teori, mengambil pion ini adalah sebuah kesalahan. Tentu saja hitam tidak melakukannya. Dia mendorong B5 kembali mengancam gajah. Magnus menarik mundur gajah ke B3. Setelah itu, gajah E7. Hitam siap rokade mengamankan raja. Magnus membawa benteng ke E1. Selain menjaga pion, langkah ini juga nantinya berfungsi memberikan ruang agar petak F1 ditempati oleh kuda sebelum manuver ke petak G3. Hitam berespon dengan D6, membuka ruang untuk pengimbangan gajah dan juga mungkin melakukan pinning atau kombinasi nantinya. Magnus merespon dengan C3. Langkah ini selain mempersiapkan ruang pelarian bagi gajah, juga bersiap untuk mendorong pion D4. Di posisi ini, hitam langsung rokade mengamankan rajanya. Setelah itu, Magnus memainkan H3. Langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah masuk ke pertahanan putih. Hans Krogh Harestad menyerang gajah. Gajah tentu saja mundur ke C2. Setelah itu C5. Hitam memulai inisiatif serangan melalui sayap menteri. Magnus langsung mendorong D4, menantang pertukaran pion center. Di posisi ini, hitam terlebih dahulu membawa menteri ke C7. Setelah itu, Magnus mengembangkan kuda B ke petak D2. Kuda mundur ke C6 dan kuda diserang. Kuda dipaksa mundur ke petak D8. Magnus memiliki ruang pengimbangan yang sangat luas. Di posisi ini, Magnus mendorong A4. Bersiap untuk mengambil pion dan mendapatkan benteng. Namun hitam langsung menyelamatkan benteng ke petak A7. Kuda mundur ke F1 dan hitam memainkan langkah yang kurang jelas, G6. Langkah ini menciptakan lubang pada petak H6. Magnus langsung memanfaatkan lubang itu dengan menempatkan gajah menyerang benteng. Benteng menghindar ke petak E8, dibalas dengan kuda G3. Selanjutnya, kuda mundur ke D7. Langkah ini mungkin sebagai persiapan untuk mengadu gajah. Di langkah selanjutnya, Magnus menarik mundur kuda ke H2, membuka peluang untuk ditempatkan di petak G4. Di posisi ini, hitam mencoba untuk menjebak gajah dengan F6. Namun demikian, Magnus menyadari hal itu. Dia menarik mundur gajah ke petak E3, sebuah shadowing pada benteng. Hitam yang memiliki ruang pergerakan sangat terbatas membawa kuda ke B6 menyerang pion. Dan di posisi ini, pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah D3 menyerang pion. Gajah berkembang sambil menjaga pion. Kemudian menteri D2 menghubungkan kedua benteng. Hitam
mengembangkan kuda ke F7. Setelah itu benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng, kemudian menteri E2 menambah tekanan pada pion B. Hitam berupaya bertahan dengan menteri A6 menjaga pion, tetapi sekarang kuda masuk ke petak G4. Di posisi ini, hitam tidak berani untuk menyingkirkan kuda. Dia memilih Raja G7 untuk menjaga lubang di petak H6. Namun hal ini memberi kesempatan gajah mundur ke C1. Selanjutnya, menteri akan ditempatkan untuk langsung menyerang sayap raja. Hans Krogh Harestad merespon dengan kuda A4, mencari celah untuk menyerang melalui sayap menteri, tetapi gajah mundur menyerang kuda. Benteng A8 dan menteri E3. Setelah itu, hitam mendorong C4 dan di sini Magnus membawa benteng kembali ke F1. Tujuan selanjutnya tentu saja akan mendorong F4 sehingga file F akan terbuka. Hitam kebingungan, dia kembali menarik mundur kuda ke petak C5. Di posisi ini Magnus langsung mengadu kuda. Namun kuda tidak dimakan, tetapi kuda G5. Setelah itu Magnus mendorong F4 menyerang kuda. Di posisi ini pion makan pion dan Magnus mengambil pion dengan menteri. Setelah itu hitam membuat langkah kombinasi gajah makan pion. Hitam berharap pion makan gajah, setelah itu kuda H3, forking kepada menteri dan juga raja. Tentu saja Magnus menyadari hal itu. Dia memainkan menteri H4 menyerang gajah. Gajah mundur ke petak D7, lalu E5 didorong. Magnus membuka ruang agar gajah petak terang ikut menekan pertahanan raja. Di posisi ini, hitam memakan pion dengan pion D, kemudian kuda H5, skak. Pengorbanan pertama dibuat oleh Magnus. Jika raja lari ke petak H8, maka gajah makan pion. Setelah pion makan gajah, kuda makan pion. Gajah makan kuda dibalas dengan kuda G4, open skak dan juga menyerang gajah. Raja G8, kuda makan gajah. Terlalu banyak ancaman pada pertahanan Raja Hitam dan menteri sangat jauh dari pertahanan. Jika raja lari ke petak F8, maka gajah makan kuda. Pion tidak bisa makan gajah karena adanya pining dari benteng. Setelah misalnya pion makan kuda, maka gajah makan pion. Gajah makan gajah, benteng makan gajah, skak. Raja E8 dan benteng F7. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Hitam tentu tidak akan bisa menang. Di posisi ini, hitam memilih untuk mengambil kuda. Namun hal ini membuatnya terkena skakmat dalam 3 langkah. Yang dimulai dengan menteri makan kuda, skak. Raja mundur ke H8, maka skakmat dengan kuda. Raja mundur ke F8, maka skakmat dengan menteri. Oleh karena itu, hitam dipaksa untuk mengambil menteri. Setelah itu, Magnus meluncurkan serangan benteng F7, skak. Kali ini kuda dikorbankan. Jika raja lari ke petak H8, maka benteng makan pion adalah skakmat. Di posisi ini, hitam terpaksa memakan kuda. Setelah itu, benteng makan pion, dan ini pun adalah skakmat. Sebuah game yang sangat indah yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen.
Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.